Biarlah sore hari ini kita boleh datang ke hadirat Tuhan. Kita mau merendahkan diri di hadapan Tuhan, karena Dia adalah Allah yang besar dan layak untuk kita puji dan kita sembah sore hari ini. Mari kita merendahkan diri, berdoa. Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga, sore hari ini kami mau Tuhan datang ke hadirat Tuhan, merendahkan diri di hadapan-Mu, karena kami percaya ketika kami merendahkan diri di hadapan-Mu, hanya kuasa Tuhan saja yang bekerja sore hari ini. Dan kami mengucap syukur Tuhan untuk perhimpunan sore hari ini. Seberapa banyak kami yang hadir pada sore hari ini, kami percaya itu karena Roh Kudus yang menggerakkan setiap kami pribadi lepas pribadi untuk datang ke tempat ini, untuk memuji dan memuliakan Engkau. Kami mohon pengurapan dari tempat tinggi untuk boleh mengurapi setiap kami, dan kiranya Roh Kudus bekerja. Ketika kami di dalam pergumulan, Tuhan, Engkau sendiri yang turut campur tangan menyelesaikan. Dan ketika kami sakit, ada yang sakit, kiranya Tuhan Engkau sendiri yang menjamah setiap kami, dan kiranya Tuhan Engkau tolong, Engkau sembuhkan. Kami percaya Tuhan dengan kuasa-Mu yang luar biasa itu, dan mujizat-Mu terus boleh terjadi atas setiap kami. Terima kasih, terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa. Haleluya. Kami percaya Tuhan, ketika kami membuka mata kami akan terus terkagum akan kuasa-Mu. Haleluya. Bila ku buka mataku dan lihat wajah-Mu, ku terkagum, ku terkagum. Bila
di dalam persoalan, masalah, biarlah kita terus boleh melihat kebaikan Tuhan yang terjadi atas hidup kita. Dan biarlah kita dengan iman percaya kita berkata bahwa rancangan Tuhan adalah rancangan yang terbaik buat kita pribadi lepas pribadi. Sekalipun kekhawatiran itu kadang muncul, biarlah kita terus mempunyai iman, kita percaya kepada Tuhan bahwa setiap persoalan itu akan menjadi selesai karena campur tangan Tuhan dalam hidup kita. Haleluya. Mari kita untuk lebih lagi mengenal Tuhan yang kita sembah, kita lebih lagi tinggikan Dia dengan penyembahan kita lebih lagi dekat kepada Dia. Haleluya Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Kami percaya Kau Allah yang baik. Terima kasih. Merasakan Tuhan, kasih Tuhan ada di dalam hidup kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Memandang wajah-Mu, rasakan kasih-Mu, tinggal dekat
sebentar kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari dengan penuh keyakinan bahwa firman yang akan kita dengar akan tumbuh di dalam hati kita, berbuah dan boleh menjadikan berkat buat setiap kita. Aku yakin saat kau berfirman, yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Aman karena kau menjaga. Aman karena kau menjaga, kuat karena kau menopang, kuat karena kau
kasih Bapa, sungguh kami bersyukur untuk setiap kebaikan-Mu dalam hidup kami Bapa. Kami percaya Tuhan, kami ada di tempat ini, kami bisa berkumpul, kami bisa datang memuji, menyembah-Mu. Kami percaya itu semua karena kebaikan dan anugerah yang daripada-Mu Bapa. Biarlah ya Tuhan, Engkau akan memberkati hamba-Mu ini, biar Engkau sembunyikan hamba-Mu di belakang salib-Mu, dan apa yang keluar dari mulut hamba-Mu ini semua berasal dari Engkau ya Bapa. Memberkati setiap jemaat-Mu, biarlah Tuhan Kau mempersiapkan hati kami, berikan tanah yang baik, tanah yang subur, sehingga firman yang disampaikan malam hari ini Tuhan bisa bertumbuh, tertanam di dalam iman dan hati kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa ucap syukur, haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom. Sekali lagi shalom. Puji Tuhan ya, malam hari ini kita masih bisa hadir. Ya, kalau kita lihat beberapa dari jemaat yang saat ini ada yang mengalami sakit, demam, ya mereka berjuang supaya mereka bisa sembuh, tapi kita sore hari ini bisa datang dengan tubuh yang sehat, dengan kekuatan yang baru yang dari Tuhan, amin. Malam hari ini saya akan membawa renungan, yaitu menaruh pengharapan di dalam Kristus. Apa Bapak Ibu? Ya, menaruh pengharapan di dalam Kristus. Bapak Ibu, kita tahu bahwa hari-hari belakangan ini banyak sesuatu yang terjadi, banyak hal-hal yang membuat kita merasa takut, banyak hal yang membuat kita merasa, oh ada Tuhan gak sih? Ada mujizat Tuhan gak sih? Tapi Bapak Ibu, saat kita masih menaruh pengharapan kita di dalam Tuhan, kita percaya bahwa masalah yang ada di sekitar kita, kejadian yang ada di sekitar kita tidak akan membuat kita goyah. Kita akan terus berpegang teguh di dalam iman kita di dalam Tuhan. Kita percaya bahwa kekuatan yang daripada Tuhan, perlindungan yang daripada Tuhan masih disediakan bagi kita. Kita akan membuka dalam Ibrani pasal 10 ayat yang ke-23. Kita akan membacakan bagian ayat ini secara bersama-sama. 1, 2, 3. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita. Sebab Ia yang menjanjikannya setia. Bapak Ibu percaya bahwa Tuhan setia, amin? Ya, kita tahu bahwa Allah kita adalah Allah yang setia. Dia Allah yang tidak pernah ingkar janji. Dia tidak pernah berubah dari dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Dia tidak pernah berubah. Tapi siapa yang berubah? Kita. Siapa yang berubah? Manusia. Manusia bisa berubah Bapak Ibu. Ada yang awalnya dia seorang pendeta, tiba-tiba dia mengalami kekecewaan, dia mengalami yang namanya goyah imannya. Akhirnya apa? Dia berpindah iman. Ya, kalau Bapak Ibu mau cari di di YouTube, di apapun itu banyak, di TikTok juga ada. Yang dia awalnya orang yang sangat cinta Tuhan, tapi karena kekecewaannya dia berpindah iman. Nah, Tuhan Yesus tidak pernah berubah. Dia tetap setia bahkan saat kita jauh dari Dia, saat kita lari dari Dia, saat kita melakukan dosa di hadapan Dia. Dia tidak pernah merubah cara pandang Dia kepada kita. Dia tetap mencintai kita, Dia tetap mengasihi kita. Dia tidak pernah berkata bahwa, kamu sudah berdosa, aku benci kepada kamu. Oh, kamu sudah melakukan kejahatan, kamu sudah mengecewakan saya, aku tidak lagi mencintai kamu. Ya, Tuhan itu berbeda dengan kita manusia. Saat kita melihat orang yang kita kasihi, orang yang kita cintai membuat kita kecewa, kita mungkin bisa merubah perasaan kita yang dulunya kasih menjadi benci. Tetapi Tuhan tidak. Saat kita melakukan dosa, Dia mungkin akan marah, Dia akan benci, tapi Dia benci kepada perbuatan dosa kita. Dia tidak benci kepada kita. Maka dari itu Bapak Ibu, mari kita sama-sama belajar untuk menaruh pengharapan kita di dalam Kristus. Teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia menjanjikannya setia. Dia tidak pernah berubah. Apa yang Ia janjikan kepada setiap kita? Hidup yang
kekal, hidup yang kekal. Hidup yang tidak akan pernah kita rasakan di dunia ini. Kita di dunia mungkin akan mengalami yang namanya masalah, kita mengalami sesuatu yang tidak enak, tetapi saat kita menerima hidup yang kekal, itu tidak akan kita rasakan lagi. Kita akan menikmati surga yang indah. Kita akan menikmati pujian penyembahan yang indah bersama-sama dengan Tuhan di surga. Amin. Nah, jadi Bapak Ibu yang saat ini kita bersama-sama memuji Tuhan, kita menyembah Tuhan, ini adalah salah satu kita belajar supaya nanti kalau kita di surga kita udah nggak bingung lagi. Oh, di surga nanti nyanyinya ini aku udah tahu lagunya gitu ya, misalnya ya. Nanti lagunya ini aku udah tahu, aku udah biasa kok nyanyi. Tapi kalau semisal orang nggak pernah gereja, tiba-tiba masuk ke surga terus nyanyi gitu kan, nyanyinya lagu Bapakku yang baik. Ini lagu apa ya? Aku nggak tahu. Aku nggak tahu ini lagunya apa. Karena apa? Dia nggak pernah menyanyi Tuhan, menyanyi dan memuji Tuhan. Jadi kita yang malam hari ini mau datang kepada Tuhan, kita bersyukur. Ini adalah salah satu cara kita belajar supaya nanti kalau kita ke surga kita udah nggak bingung gitu ya Bapak Ibu. Nah, perjalanan kehidupan seseorang yang percaya kan mengalami masa-masa yang sukar. Kita akan diizinkan untuk mengalami masalah, mengalami problem. Dan kalau Bapak Ibu lihat di luar sana itu banyak orang-orang Kristen yang sudah mati dibunuh karena apa? Karena mempertahankan imannya. Kita di sini masih aman-aman aja. Kita bersyukur kita masih bebas memuji Tuhan, kita masih bebas mengagungkan nama Tuhan. Tetapi di luar sana mereka sangat-sangat susah untuk mencari Tuhan. Mereka sangat-sangat susah untuk bisa datang beribadah. Karena apa? Mereka sangat ketakutan. Di luar sana banyak orang yang tidak menyukai orang-orang Kristen. Ya, jadi kita yang ada saat ini yang masih bisa memuji Tuhan, masih bisa datang ke gereja, masih bisa beribadah, ayo kita manfaatin waktu itu karena ada saatnya nanti kita tidak bisa ya Bapak Ibu, kita tidak bisa beribadah lagi, kita tidak bisa bebas memuji Tuhan lagi, bahkan Alkitab yang saat ini masih kita punya, itu bisa saja tidak bisa kita dapatkan lagi. Ya, jadi kita saat ini benar-benar memanfaatkan waktu yang ada. Karena kita tidak tahu kapan waktunya itu. Ya. Nah, kita buka dalam 1 Petrus pasal 1 ayat yang ke-3 sampai yang ke-8. Nah, saya akan membacakan beberapa ayat, yaitu yang pertama 1 Petrus pasal 1 ayat yang ke-3. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Bapak Ibu, siapa yang di sini sudah baptis? Puji Tuhan, di sini rata-rata semua sudah baptis ya, kecuali Mesia dan Vanessa ya. Mereka masih kecil belum baptis. Ya, kita yang sudah baptis, kita percaya bahwa kita dibangkitkan dari antara orang mati. Oh, berarti saya kemarinnya pernah mati? Ya, kita pernah mati. Mati dalam apa? Kehidupan yang lama. Kita meninggalkan kehidupan yang lama kita. Saat kita diselam, kita tandanya menguburkan tubuh kita yang lama, menguburkan sifat-sifat kita yang lama, dan saat kita keluar dari air itu tandanya kita mengalami hidup yang baru. Kita mengalami yang namanya bangkit dari antara orang mati kepada hidup yang penuh pengharapan. Bapak Ibu, saya percaya bahwa saat ini kita masih mempunyai pengharapan, amin. Pengharapannya kepada siapa? Kepada Tuhan Yesus. Karena di kejadian-kejadian yang membuat kita melihat bahwa dunia semakin jahat, dunia semakin hancur, dunia semakin bobrok, itu banyak orang yang hilang harapan Bapak Ibu. Banyak mereka yang, udahlah, aku nyari Tuhan, gak nyari Tuhan, kayaknya sama aja. Kayaknya hidup aku gini-gini aja. Tetapi kita orang percaya, kita harus terus menaruh harapan kita di dalam Tuhan. Karena itu adalah sesuatu yang sangat Tuhan inginkan. Jangan sampai kita hilang harapan, jangan sampai kita putuskan harapan kita. Udah sampai sini aja, aku nyari Tuhan udah cukup. Kayaknya aku ikut Tuhan, masalahku tetap aja banyak. Kayaknya aku ikut Tuhan malah masalahku bertambah dan bertambah.
Tetapi kalau kita mempunyai pengharapan di dalam Tuhan, ya mungkin masalah kita kayaknya ada aja. Ya, setiap orang pasti mempunyai masalah. Bahkan bayi yang baru lahir pun mereka mempunyai masalah, Bapak Ibu. Apa masalahnya? Mereka kalau mau makan, mereka nggak bisa ngomong. Mereka cuma bisa nangis, mau geser badan aja, nggak bisa ngapa-ngapain, cuma bisa nangis. Nah, apalagi kita yang sudah dewasa, kita yang sudah punya tanggung jawab, kita mempunyai banyak masalah. Maka dari itu jangan andalkan kekuatanmu, jangan andalkan kekuatanmu, tetapi andalkan Tuhan dalam hidupmu. Untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu. Apa itu? Apa itu? Yaitu sesuatu yang akan kita dapatkan di dalam kerajaan sorga. Nah, ini mungkin bersinggung dengan materi ya Bapak Ibu, bersinggung dengan materi. Nah, kita mungkin bisa menyimpan uang kita di tabungan, di bank, di laci atau di lemari atau di manapun. Tetapi semuanya itu bisa hilang. Sekarang yang kemarin sempat viral kalau uangnya kalau ATM-nya nggak kepake, banknya nggak kepake, 3 bulan akan diblokir, akan disita. Bayangin kalau saya sih uangnya sedikit ya nggak apa-apa kalau disita gitu ya. Tapi gimana dengan orang-orang di luar yang mereka pengusaha, mereka yang mungkin menyimpan uangnya supaya nanti semisal aku ada sesuatu kebutuhan baru aku pakai. Dan ternyata itu tidak mereka gunakan selama 3 bulan dan itu diblokir. Nah, padahal mereka rencananya menyimpan uang itu di bank supaya apa? Supaya aman. Ternyata tiba-tiba diblokir. Di dunia ini enggak ada namanya keamanan yang benar-benar aman. Nah, tetapi kita berikan kepada Tuhan itu sudah pasti aman, sudah pasti aman, gak bakalan layu, gak bakalan hilang, gak bakalan dicuri oleh siapapun. Jadi mari kita sama-sama menabung, belajar memberi kepada Tuhan. Jangan takut berikan uangmu, jangan takut berikan tenagamu, jangan takut berikan doamu untuk gereja ini. Karena itu tidak akan pernah layu, itu tidak akan pernah hilang. Nah, terus ayat yang ayat kelima, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah, karena imanmu sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Nah, Bapak Ibu, ternyata iman itu perlu kita pelihara. Ya, iman itu ternyata harus kita pelihara. Kalau Bapak Ibu-ibu yang kemarin ikut WBT, itu dikasih tahu bahwa tumbuhan itu harus kita sirami, tumbuhan itu harus kita pupuki, tumbuhan itu harus kita jaga. Begitu juga dengan iman kita. Disiramnya pakai apa? Firman Tuhan. Dijaganya pakai apa? Dengan doa. Supaya apa? Supaya iman kita tuh nggak mudah goyah. Karena ternyata iblis itu pasti punya celah untuk dia masuk ke dalam hidup kita dan merusak hidup kita. Jadi Bapak Ibu, mari kita sama-sama menjaga iman kita. Oh, aku jaga imanku kok Kak, aku jaga kok imanku. Aku tidak berbuat dosa, tidak melakukan ini segala macam. Tapi hati-hati, jangan karena kamu merasa, oh aku udah baca firman, aku sudah sering doa, kamu merasa bahwa aku udah aman. Tetap harus ada waspadaan dalam setiap kita, karena iblis itu tetap punya celah dalam hidup kita. Dia tidak akan pernah diam. Oh, saat kita mulai dekat, berusaha dekat, saat itu juga iblis akan berusaha lebih keras lagi supaya bisa masuk dalam hidup kita. Nah, kesukaran-kesukaran yang saat ini kita hadapi itu membuat kita percaya, membuat kita tahu bahwa kita harus menaruh pengharapan kita di dalam Tuhan. Di dalam 2 Timotius pasal 3 ayat yang pertama, ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa-masa yang sukar.
Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Itu sudah terjadi enggak sekarang Bapak Ibu? Sudah terjadi. Secara khususnya para politik, para orang-orang besar, pejabat-pejabat besar, kita lihat bahwa mereka tidak pernah merasa cukup dengan apa yang mereka punya. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah, mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih, tidak memperdulikan agama. Ini yang sudah terjadi saat-saat ini. Berarti waktunya udah dekat, kita nggak pernah tahu. Tetapi saya pernah baca di saya lupa waktu itu, ada orang berkata seperti ini, hiduplah seperti besok kamu akan mati, hiduplah seperti besok kamu sudah nggak ada. Maksudnya apa? Kalau kita tahu bahwa besok kita nggak ada, kita akan berusaha mempersiapkan hidup kita akan berusaha mempersiapkan iman kita akan berusaha supaya kita bisa masuk surga, ya enggak? Tapi ada juga orang yang saat tahu kalau besok aku udah nggak ada, mereka akan menikmati hidupnya dengan enjoy. Aku dulu nggak pernah minum minuman keras, aku coba deh minuman keras gitu. Aku dulu nggak pernah ngerokok, aku coba deh ngerokok. Tapi kita jangan seperti itu. Kita hidup seolah-olah besok kita akan mati. Tandanya apa? Kita mempersiapkan hidup kita. Kita memberikan hidup kita supaya kita layak masuk ke dalam kerajaan surga. Jangan seperti yang di ayat-ayat ini, mereka memfitnah, mereka menyombongkan diri, mereka berontak terhadap orang tua. Karena itu adalah sesuatu yang sangat membuat Tuhan sedih. Tetapi itu membuat iblis senang, iblis bangga kalau ada umat-umat Kristen, anak-anak Tuhan yang jatuh ke dalam dosa. Iblis sangat senang, tetapi Tuhan sedih. Tidak tahu mengasihi, ayo nih, tidak tahu mengasihi. Saya percaya bahwa di sini semua kita saling mengasihi, amin. Tidak mau berdamai, di sini semuanya mau berdamai kok, aman. Di sini tuh semuanya baik-baik. Suka menjelekan orang, kalau di sini nggak ada, di sini aman, amin. Amin. Tapi kok aminnya setelah amin ketawa ya? Ada apa ini? Sukacita, puji Tuhan. Tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik. Ayo ibu-ibu yang masih garang, hati-hati ya. Hati-hati, kekang mulutmu, kekang lidahmu, supaya apa? Supaya ada damai dalam dirimu. Supaya ada damai di dalam jiwamu. Nah, Bapak Ibu, ternyata damai itu bukan kita dapatkan saat kita mempunyai uang yang banyak, saat kita bisa memiliki apa yang kita mau. Ternyata damai itu enggak cuman berbicara tentang materi, tetapi damai yang sangat-sangat murni yang bisa kita dapatkan saat apa? Saat kita bisa hidup kudus, saat kita hidup berkenan di hadapan Tuhan. Itu adalah damai yang sangat-sangat dirindukan oleh setiap orang percaya. Suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Hati-hati, kita semua tahu bahwa kita masih berdosa, tapi kita berusaha untuk melakukan hidup yang benar. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Ya, hati-hati buat kita yang mungkin sudah mulai terbiasa dengan ibadah yang rutinitas. Kenapa? Karena ternyata itu berbahaya, Bapak Ibu. Nah, selanjutnya, di sini saya mengasih contoh, ada beberapa contoh tentang hal-hal yang terjadi di sekitar kita. Yang pertama, pelaku mutilasi 65 bagian. Ternyata pacar korban sendiri mengaku sudah 5 tahun berpacaran. Ya, kalau Bapak Ibu buka TikTok mungkin ini sudah tidak asing ya. Ya, ini semua itu kalau di TikTok itu banyak hal-hal yang membuat kita takut Bapak Ibu. Jadi sebenarnya membuka TikTok itu bisa menambah pengetahuan tetapi juga bisa membuat iman kita goyah. Ini adalah salah satu contoh bahwa hidup kita ini sudah berada di akhir zaman.
Pria ini adalah berpacaran sudah 5 tahun, tetapi dengan rela, dengan tega memutilasi pasangannya sendiri. Ternyata kita tidak bisa percaya 100% kepada orang yang sangat kita kasihi, yang sangat kita percayai. Karena apa? Yaitu salah satu contoh kenapa kita nggak boleh menaruh pengharapan kita kepada manusia. 65 bagian, bayangin di tubuh ini 65 bagian. Kalau saya baca, kulit kepalanya itu dilepas dari dagingnya, disayat-sayat gitu, terus kepalanya dimasukin di lemari. Ya, sungguh sangat-sangat jahat. Kalau saya sendiri, saya nggak berani lihat darah aja, saya takut gitu ya, apalagi harus ngelihat potong-potongan itu. Ya, yang selanjutnya itu terjadi baru-barusan kemarin, ya nggak? Demo pembakaran DPR, di mana-mana gedung DPR-nya dibakar. Itu membuat kita sadar, itu membuat kita membuka mata kita. Jangan sampai kita terlalu terlena dengan dunia ini. Jangan sampai kita menaruh harapan kita di dunia ini. Karena apa? Dunia ini jahat Bapak Ibu. Dunia ini sangat-sangat menakutkan. Jadi percayakan hidupmu kepada surga. Percayakan hidupmu kepada Tuhan. Dan yakin bahwa suatu saat kita akan masuk ke dalam kerajaan surga. Amin. Next slide. Nah, tujuan dari firman malam hari ini yaitu setia dalam pengharapan meskipun dalam kesesakan. Setia dalam pengharapan meskipun dalam kesesakan. Kita baca di Roma 12 ini secara bersama-sama. 1, 2, 3. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Nah, ini yang akan kita pelajari malam hari ini ya Bapak Ibu. Kita akan sama-sama belajar bagaimana caranya setia dalam pengharapan. Yang pertama yaitu bersukacita dalam pengharapan. Kita buka dalam 2 Korintus pasal 8 ayat yang ke-1 sampai yang ke-2. Saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia selagi dicobai dengan berat dalam pelbagai penderitaan. Sukacita mereka meluap dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Kita semua di sini ada yang sangat miskin? Enggak ya, puji Tuhan ya, kita enggak ada yang sangat miskin. Puji Tuhan, kita masih bisa makan sehari, bisa 2, 3 kali, 4 kali, bisa. Mereka mau memberi, mereka mau berbagi dalam segala kesusahan mereka. Mari Bapak Ibu, saya mengingatkan untuk kita saling melihat orang-orang di sekitar kita, siapa yang bisa kita bantu. Ya. Saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan. Ini jemaat-jemaat Makedonia. Di Makedonia pada saat itu mereka mengalami yang namanya kasih mula-mula. Mereka mengalami yang namanya cinta mula-mula. Bapak Ibu pernah mengalami yang namanya cinta mula-mula? Pernah? Nah, kalau Bapak Ibu dulu pernah yang namanya mengalami pacaran, baru-baru pacaran pasti rasanya cinta banget. Kayaknya itu kalau harus nyamperin dia, harus nyeberangin laut, aku siap deh, aku berani deh. Kalau semisal pacar aku lagi lapar nih, padahal aku cuma punya uang 5.000, ya udah aku kasih sama dia. Itu yang namanya cinta mula-mula. Kita berusaha memberikan yang terbaik. Kita berusaha memberikan bagian-bagian yang terbaik dalam hidup kita. Meskipun pada saat itu mereka mengalami kesusahan. Mereka bahkan mengalami yang namanya sangat miskin, bukan miskin ya Bapak Ibu, sangat miskin. Tetapi mereka mau memberi, mereka bersukacita dalam memberi. Nah, berbicara tentang bersukacita dalam pengharapan, memang tidak mudah menjalani masa-masa yang sukar, tetapi pengharapan dalam Kristus memberikan kekuatan bagi kita untuk menanggungnya. Jadi, kalau Bapak Ibu mengalami masa-masa sukar malam hari ini, kita percaya bahwa Tuhan memberikan kekuatan untuk kita bisa menanggungnya. Saya sebelumnya ya masih bagian 1 ya. Nah,
Bersukacita dalam segala keadaan karena Tuhan tidak pernah meninggalkan umatnya yang berharap kepadanya. Dia ingin memperkenalkan dirinya sebagai Allah yang berkuasa dan sanggup menolong. Nah Bapak Ibu, sore hari ini saya ada dua kado ya. Dua kado. Saya mau minta 2 orang maju ke depan. Ini bicara tentang bersukacita dalam pengharapan. Yang pertama saya minta yang di sampingnya Bu Sri, siapa namanya? Boleh maju? Ya, silakan maju Bu. Di sini saya punya 2 kado buat Ibu. Ibu boleh pilih yang mana? Boleh naik aja Bu? Oke, naik aja. Oke, mau pilih yang mana antara 2 ini? Gak boleh dua-duanya, 1 aja loh Bu. Apa? Oh ya, boleh minta pendapat teman-teman, mau yang mana teman-teman? Yang kuning apa yang coklat? Yang tas katanya. Oke, yang tote bag ini silahkan diambil. Mau yakin yang ini? Yakin? Ayo. Jangan sampai zong loh Ibu. Mau yang mana? Yang mana? Ini, oke. Ibu senang nggak dapet ini? Senang. Senang ya, padahal Ibu nggak tahu kan isinya apa? Tidak tahu kan? Kira-kira apa Bu? HP nggak mungkin ya, saya nggak mungkin kasih HP di sini. Kira-kira apa? Mangkuk. Iya, oke. Ini kemungkinan mau kotak apa makan gitu ya, oke. Ibu senang nggak dapet ini? Senang. Udah pasti senang ya, meskipun Ibu nggak tahu kan? Bisa aja ini saya cuman kasih kardus doang, nggak saya kasih apa-apa loh Bu. Tapi Ibu tetap senang. Oke, puji Tuhan, silakan duduk Bu. Silakan duduk, terima kasih. Oke, selanjutnya Ibu ini namanya siapa Bu? Silakan maju. Ya Ibu. Kalau Ibu nggak punya pilihan lain ya. Ini adalah salah satu kado yang bisa saya kasih sama Ibu. Silakan naik Bu. Namanya siapa Bu? Indah. Indah, namanya Indah ya, ya ampun kayak orangnya Indah. Ini kado buat Ibu. Ibu seneng gak dapet ini? Seneng? Yakin seneng? Ya, yakin. Kenapa? Ya senang aja dapat kado. Iya, senang aja dapat kado. Padahal Ibu tahu nggak dalamnya apa? Nggak tahu. Siapa tahu saya kasihnya sampah loh Bu di sini Bu. Ibu tetap senang kalau saya kasih sampah di sini? Nggak mungkin. Nggak mungkin. Oke, silakan duduk Ibu. Ya, sama-sama. Ini adalah salah satu contoh bersukacita dalam pengharapan. Padahal mereka nggak tahu ya kan isinya apa. Bisa aja saya kasihnya di dalam situ ada sampah. Atau bisa aja saya kasih di situ cuman batu atau apa gitu. Tetapi mereka bersukacita menerimanya. Begitu juga kita di dalam Tuhan. Kita mungkin nggak bisa melihat Tuhan secara langsung. Kita nggak bisa melihat perbuatan-perbuatan dan mujizat Tuhan secara langsung. Tapi kita percaya, kita menaruh pengharapan kita dengan sukacita, maka Tuhan akan menolong, Tuhan akan memberikan kekuatan saat kita mengalami masalah hidup. Amin? Amin. Yang bagian kedua, yaitu sabar dalam kesesakan. Siapa yang di sini masih sesak hidupnya? Siapa di sini yang masih mengalami masalah dalam hidupnya? Saya, masalahku banyak. Mau aku ceritain gak masalahku? Gak ya. Kita diajarkan untuk sabar dalam kesesakan. Karena apa? Hidup di dalam Tuhan itu adalah hidup yang sukar Bapak Ibu. Ya, saya salah satu kebanggaan saya bisa punya pendeta kita yang Pak Paulus Arif Budiono, di mana dia adalah hamba yang tidak pernah, maksudnya bukan tidak pernah, tapi dia lebih sering menekankan supaya kita hidup
di dalam Tuhan. Supaya kita membuka mata kita bahwa hidup di dalam Tuhan itu bukan melulu tentang kemurahan Tuhan, bukan melulu tentang berkat, tetapi ternyata masalah-masalah kita itu pun adalah berkat yang terbaik dalam hidup kita. Karena kalau Bapak Ibu lihat di dalam Alkitab itu ada berkata bahwa masalahmu adalah ujian imanmu dan itu akan membuat kamu semakin kuat, semakin kokoh di dalam Tuhan. Bayangin kalau kita hidup gak punya masalah. Bisa aja kita gak membutuhkan Tuhan. Bisa aja kita hidup hampa. Bisa aja kita hidup ya udah seenaknya kita. Karena apa? Karena hidup kita sudah terlalu nyaman. Hidup kita udah terlalu enak. Jadi kita tidak membutuhkan Tuhan. Makanya Tuhan mengizinkan masalah dalam hidup kita supaya apa? Supaya kita mencari Dia, supaya kita mengandalkan Dia. Bapak Ibu, dulu saya adalah orang yang lumayan sering baca Alkitab, ya berarti tandanya masih ada bolong-bolong ya Bapak Ibu. Pada suatu ketika saya tidak benar-benar enggak baca Alkitab, saya enggak baca firman Tuhan, saya enggak berdoa. Ya udah saya berdoa pas mau tidur, terus pas mau makan, saat bangun tidur saya enggak berdoa. Dan di situ Tuhan ngasih saya masalah yang membuat saya kayak dibukakan lagi kalau pas waktu itu kayak masalahnya itu kayak sebenarnya kecil, tapi masalah itu membuat saya gelisah, masalah itu membuat saya tidak bisa tidur, masalah itu membuat saya gak nyaman dan gak damai. Sampai akhirnya pas waktu itu saya dengar firman di YouTube berkata bahwa saat Tuhan mengizinkan masalah dalam hidupmu, bisa aja itu tandanya Tuhan kangen sama kamu. Ya enggak? Bisa aja itu tandanya Tuhan kangen pengen kamu balik lagi sama Dia. Tuhan kangen pengen ngobrol lagi sama kamu. Saat itu kayak, bener ya gitu. Ternyata masalah yang Tuhan izinkan dalam hidup saya itu tandanya Tuhan kangen sama saya. Tuhan cinta sama saya, makanya Tuhan ngasih masalah supaya saya balik lagi sama Dia. Jadi kalau Bapak Ibu yang saat ini mungkin mulai longgar baca Alkitabnya, mungkin mulai longgar doanya. Kalau Bapak Ibu dikasih masalah, jangan tanya sama Tuhan, apa salahku Tuhan? Tetapi coba belajar introspeksi. Mungkin itu Tuhan izinkan karena Tuhan kangen sama kamu. Kita membuka dalam Lukas pasal 8 ayat yang ke-43 dan 44. Adalah seorang perempuan yang sudah 12 tahun menderita pendarahan dan yang tidak berhasil disembuhkan oleh siapapun. Ya, Bapak Ibu pasti tahu cerita tentang ini ya. Seorang perempuan yang sudah 12 tahun mengalami pendarahan, dia sudah berusaha berobat kemanapun, dia sudah berusaha supaya dia sembuh, bahkan sampai ke orang pintar, sampai ke orang yang sangat pintar, dari yang bodoh sampai yang kepintar, dia berusaha buat sembuh tetapi tidak mendapatkan kesembuhan. Akhirnya dia berusaha untuk datang kepada Tuhan, dia mendengar sayup-sayup tentang Tuhan, bahwa Tuhan bisa menyembuhkan. Dan dia berusaha datang kepada Tuhan. Tuhan gak nyembuhin dia tumpang tangan. Tuhan gak nyembuhin dia berdoa langsung kepada dia, enggak. Ternyata dengan menjamah jubahnya. Ya, dia menjamah jubahnya dengan posisi pada saat itu orang sangat-sangat ramai. Dan dia mungkin datang pada saat itu dengan sangat ketakutan ya, karena orang yang pendarahan biasanya badannya bau, biasanya dikucilkan orang atau dijauhin sama orang, tetapi pada saat itu dia berusaha datang sama Tuhan. Dia meninggalkan yang namanya rasa malunya, dia meninggalkan yang namanya hal-hal yang lain, dia fokus kepada Tuhan, dia mencari kepada Tuhan, dia fokuskan hidupnya supaya apa? Supaya dia bisa mengalami kesembuhan. Seketika itu juga berhentilah pendarahannya. Dengan cara apa? Cuman dengan menjamah jubahnya. Dia menjamah jubahnya, tetapi enggak cuman menjamah jubahnya, tetapi juga ada iman. Kita diajarkan untuk beriman. Meskipun kita tidak bisa melihat Tuhan dengan mata kita, tetapi kita percaya bahwa iman kita kepada Tuhan tidak akan sia-sia. Nah, sabar dalam kesesakan itu memang tidak mudah, tetapi kita percaya bahwa ini adalah sesuatu cara supaya Tuhan menyatakan mujizatnya, Tuhan menyatakan kuasanya dalam hidup kita melalui masalah-masalah kita.
Kuasa-Mu nyata di dalam kelemahanku. Kita percaya Bapak Ibu, bahwa saat kita mau datang kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan, kita akan mendapatkan kekuatan baru. Nah, itu yang kedua. Dan yang ketiga, bagian yang terakhir, bertekunlah dalam doa. Bertekunlah dalam doa. Markus pasal 11 ayat yang ke-24 berkata, karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Bapak Ibu, kita kalau dengar firman Tuhan yang dari Om Arif, pasti tiga ini pasti selalu dia tekankan, yaitu membaca firman, berdoa, dan beribadah. Karena itu adalah kekuatan dalam hidup kita. Berdoa itu adalah nafas kehidupan kita orang percaya. Bayangin kalau kita hidup tapi kita tidak bernafas, itu bisa dikatakan hidup nggak Bapak Ibu? Gak bisa, itu dikatakan mati. Kita harus terus berdoa kepada Tuhan, minta kepada Tuhan. Kita gak usah malu, gak usah takut, gak usah kayak doaku gak pernah dijawab kok sama Tuhan. Ya mungkin kelihatannya gak dijawab sama Tuhan, tetapi Tuhan mungkin ngasih jawaban dengan cara yang berbeda. Tuhan mungkin memberikan jawaban dengan cara yang berbeda dengan apa yang namanya dengan apa yang kita pikirkan. Jadi kita teruslah bertekun di dalam doa. Kita diajarkan untuk meminta, mencari, dan mengetuk pintu Tuhan Yesus. Saat kita percaya bahwa kita bisa mendapatkan apa yang kita perlukan, apa yang kita butuhkan, kita akan mendapatkannya sesuai dengan iman kita, sesuai dengan kepercayaan kita, seperti perempuan tadi yang 12 tahun mengalami yang namanya sakit pendarahan. Tetapi dengan imannya, dia mendapatkan apa yang dia butuhkan. Begitu juga dengan kita. Kita juga akan mendapatkan apa yang kita butuhkan daripada Tuhan, apa yang kita perlukan dalam hidup kita. Poin 3, berdoalah dengan tekun sampai Tuhan menjawab doa kita. Semakin banyak berdoa, maka semakin intim hubungan kita dengan Tuhan. Dan keintiman itu akan mengubah diri kita menjadi semakin serupa dengan Kristus. Ya. Berdoalah dengan tekun sampai Tuhan menjawab doa kita. Karena itu adalah suatu keintiman kita dengan Tuhan. Nah, ayat yang terakhir dalam Roma pasal 5 ayat yang keempat sampai yang kelima, untuk tim bisa maju ke depan. Kita akan membacakan ayat ini secara bersama-sama. 1, 2, 3. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan, dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Amin. Amin. Kita percaya bahwa saat kita menaruh harapan kita di dalam Tuhan, kita tidak akan pernah kecewa. Tetapi saat kamu menaruh harapanmu kepada manusia, kepada dunia, bisa saja kita kecewa. Tetapi di dalam Tuhan tidak akan pernah kecewa. Karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita. Biarlah firman Tuhan malam hari ini membuka hati kita, membuka mata rohani kita, supaya kita melihat bahwa kita harus menaruh harapan kita sepenuhnya di dalam Tuhan. Kita tidak bisa mengandalkan kekuatan kita tidak bisa mengandalkan manusia, kita tidak bisa mengandalkan dunia ini. Karena manusia itu bisa saja berubah, tetapi Tuhan tidak pernah berubah. Mari kita akan angkat pujian kita yang mengatakan, satu-satunya pengharapanku.
dalam Engkau ya Bapa, tetapi Tuhan kami mau percaya, kami mau menaruh iman kami mau menaruh pengharapan kami di dalam Engkau Yesus, karena Engkau adalah satu-satunya yang bisa kami andalkan, Engkau satu-satunya yang bisa kami percaya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Hamba-Mu sudah selesai berbicara, tetapi biarlah ya Tuhan, Roh Kudus-Mu, Kau akan bekerja dalam setiap hati kami. Kau akan terus memberikan pencerahan, Kau akan memberikan pengertian yang lebih lagi ya Bapa, sehingga ya Tuhan firman-Mu malam hari ini bisa membuat kami semakin kuat dan semakin kuat di dalam Engkau Bapa. Tuhan, terima kasih untuk segalanya Bapa, terima kasih Tuhan. Terima kasih, kami berdoa Tuhan untuk teman-teman kami, rekan-rekan kami yang saat ini mengalami sakit Tuhan. Kami berdoa untuk Pica, kami berdoa untuk Mas Arif, kami berdoa untuk Keisha, kami berdoa untuk jemaat kami yang lain yang saat ini mengalami sakit Tuhan, untuk Tante Yayang Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau akan memberikan mujizat-Mu, Engkau akan memberikan pemulihan kepada setiap mereka ya Bapa. Dimanapun mereka saat ini berada Tuhan, kami percaya bahwa tangan-Mu tidak kurang panjang untuk menolong dan memulihkan mereka ya Bapa. Sehingga ya Tuhan, dengan mengalami mujizat daripada-Mu, mereka semakin mengenal Engkau, mereka semakin menaruh hidup mereka di dalam Engkau ya Bapa. Tuhan, kami percaya malam hari ini Engkau akan menyatakan mujizat-Mu atas setiap jemaat kami yang saat ini mengalami sakit, mereka mengalami pemulihan, mereka akan mengalami kesembuhan di dalam Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa untuk gereja-Mu di tempat ini Tuhan. Biarlah Tuhan perlindungan yang daripada-Mu Engkau berikan, dan Engkau mengirimkan jiwa-jiwa yang baru, jiwa-jiwa yang mau mengenal Engkau, yang mencari Engkau Tuhan. Jiwa-jiwa yang haus akan Engkau Tuhan, Engkau kirimkan untuk mereka mencari Engkau di tempat ini. Mereka mengenal Engkau melalui tempat ini ya Bapa. Dan kami percaya ini semua karena anugerah-Mu ya Bapa. Engkau memberkati setiap apa yang diperlukan gereja ini ya Tuhan. Kami percaya Engkau akan menyediakan semuanya tepat pada waktunya. Engkau memberkati juga ya Tuhan untuk bangsa Indonesia ini ya Tuhan. Kami percaya ada pemulihan, ada damai, ada kesatuan, dan semua Tuhan kami percayakan bangsa ini ke dalam tangan-Mu, supaya Engkau yang bekerja ya Tuhan. Engkau yang akan bekerja atas bangsa kami. Curahkan hujan pertobatan-Mu, curahkan hujan pertobatan-Mu ya Bapa, dan biarlah ya Tuhan banyak jiwa-jiwa yang mengenal Engkau ya Bapa. Dan sebentar kami akan menutup ibadah kami ya Tuhan. Kami undang untuk Om David untuk menutup ibadah malam hari ini. Kita berdoa bersama-sama. Allah Roh Kudus, Tuhan Yesus yang kami sembah dan kami muliakan, kami tahu, kami percaya bahwa mata-Mu tertuju kepada anak-anak-Mu yang setia. Maka dari itu Tuhan, bila kami terus melatih diri untuk bergumul, untuk dekat kepada Engkau, untuk tambah beriman kepada Engkau, kami tahu Tuhan, waktunya semakin sempit dan kedatangan-Mu kali kedua sudah amat sangat dekat. Mari dari itu Tuhan, jadikan kami berhikmat, berakal budi, sehingga kami boleh memilih hal-hal yang baik dan benar. Tuhan memberkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman-Mu. Biarlah firman-Mu itu boleh kami simpan dalam hati kami, termeterai sehingga tidak tercuri oleh iblis, oleh kuasa gelap, dan firman-Mu menjadi kekuatan bagi kami. Tuhan memberkati seluruh jemaat yang ada di dalam perjalanan kehidupan kami. Kiranya Tuhan Engkau mau turun tangan terus untuk kami semua, memberkati di dalam pekerjaan, di dalam rumah tangga, di dalam masa depan, di dalam karir kami, di dalam apa yang kami kerjakan. Tuhan, kiranya Tuhan tolong, bila mana banyak di antara jemaat yang sedang keadaan sakit, kelemahan tubuh, kami percaya melalui penyakit-penyakit itu nama Tuhan akan dimuliakan. Kesaksian yang hidup kami boleh dengar dari mereka, sudah
disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Terpuji nama-Mu Tuhan, dan kiranya Tuhan kumpulkan kami kembali untuk pertemuan-pertemuan ibadah mendatang. Beri kami hati yang rindu, dan kami tidak meninggalkan pertemuan ibadah itu, tetapi Engkau buat kami semakin giat dan semangat. Seluruh jemaat Tuhan tidak terlewatkan, seluruhnya Tuhan, dengan api Roh Kudus Engkau membakar hati kami, sehingga kami boleh sungguh-sungguh menomorsatukan Engkau di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk malam ini Engkau sudah memberkati kami semua boleh mendapatkan kasih karunia yang dari Engkau. Dan saudara-saudara, bila mana sebentar kita akan berpisah pulang, kiranya Tuhan memberkati Engkau, memberkati jalan hidupmu, memberkati keluar masukmu, memberkati apapun yang Engkau kerjakan, menjadi berkat bagi banyak orang, menjadi kesaksian bagi banyak orang, dan nama Tuhan dipermuliakan. Terpuji nama-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan mau terus atur kami sampai akhir hayat kami, sampai Engkau datang kali kedua, dan Engkau dapati kami dalam keadaan tetap setia, tetap bertekun kepada Engkau dan beriman. Haleluya. Terpuji nama-Mu Tuhan. Sekali lagi kami berdoa mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Haleluya.